Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bidang keagamaan, bangsa India menganut 3 agama besar. Yang pertama, Hinduisme, sebuah ajaran hasil dari perjalanan asimilasi antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Secara definitif belum disepakati siapakah sosok pendiri Hinduisme. Basis ajarannya sejalan dengan kitab Weda. Berikut rinciannya. Pada awal penyebarannya, Hinduisme layaknya Zoroaster yang mengajarkan monoteisme. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ketika para penganut militan yang kehilangan arah merumuskan berbagai bid'ah, hingga Hinduisme berubah menjadi politeisme. Banyak dewa yang diilustrasikan sebagai manifestasi kekuasaan Tuhan secara teknis. Jumlah dewa pada akhirnya tak terbatas bilangannya, dalam pengertian semua bidang dan semua orang berhak dibuatkan dewa sesuai kepentingan. Dari sejumlah dewa yang mereka yakini, semuanya berporos pada oknum Trimurti, yaitu Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Hinduisme mengajarkan konsep reinkarnasi. Kematian hanyalah bersifat jasadi, sedangkan arwahnya tetap hidup. Bagi orang baik, arwahnya akan menempati jasad baru dari orang baik. Begitu juga halnya berlaku bagi orang buruk, arwahnya akan menempati jasad baru dari yang buruk. Kondisi ini akan terus berlangsung hingga arwahnya yang sudah bersih dari segala syahwat akan bersatu dengan zat Brahma. Pada tahun 599 sampai dengan tahun 527 sebelum Masehi, muncul Pardamana atau biasa dipanggil dengan Mahavira. Ia merupakan pendiri ajaran Jainisme, sebuah ajaran yang hadir untuk mereformasi secara rasional terhadap Hinduisme. Jainisme meniadakan para dewa Hinduisme sehingga ia dianggap sebagai ateis. Boleh jadi ia ingin mengembalikan konsep monoteisme, namun belakangan hari pengikut Jainisme mengambil 24 dewa untuk dijadikan Tuhan mereka. Konsep reinkarnasi diingkari oleh Jainisme dengan cara menganjurkan untuk menjalani hidup dengan berbagai latihan rohani. Tidak lagi mempedulikan kenikmatan dan penderitaan. Jainisme menolak pembagian kasta yang dianggap sebagai sumber kebencian dan permusuhan antar manusia. Para penganutnya dilarang untuk membunuh makhluk yang bernyawa sampai hewan terkecil sekalipun. Mereka dalam menjalankan Jainisme berpegang kepada kitab yang berisi 55 khutbah Mahavira. Selang tidak lama dari kemunculan Jainisme, ajaran Buddhisme mulai menyebar. Siddhartha Gautama yang lahir tahun 563 sebelum Masehi dianggap sebagai pendiri Buddhisme. Konsep reinkarnasi diingkari oleh Jainisme dengan cara menganjurkan untuk menjalani hidup dengan berbagai latihan rohani. Tidak lagi mempedulikan kenikmatan dan penderitaan. Jainisme menolak pembagian kasta yang dianggap sebagai sumber kebencian dan permusuhan antar manusia. Para penganutnya dilarang untuk membunuh makhluk yang bernyawa sampai hewan terkecil sekalipun. Mereka dalam menjalankan Jainisme berpegang kepada kitab yang berisi 55 khutbah Mahavira. Selang tidak lama dari kemunculan Jainisme, ajaran Buddhisme mulai menyebar. Siddhartha Gautama yang lahir tahun 563 sebelum Masehi dianggap sebagai pendiri Buddhisme, yang kelak lebih dikenal dengan Budi Gotama. Dalam kitab Buddha Pamsa, Budi Gotama mengatakan, selain dirinya terdapat 24 Buddha, di antaranya ada 5 Buddha utama. 3 Buddha mendahului Budi Gotama adalah Kakusanda,
Konagamana, dan Kasapa. Setelah Budi Gotama akan lahir Buddha Meteya, atau dalam bahasa Sanskerta disebut Maitreya. Buddhisme memiliki kitab suci Tripitaka, terdiri dari Sutta Pitaka yang berisikan khotbah-khotbah Sang Buddha. Kitab kedua adalah Vinaya Pitaka yang mengandung berbagai peraturan atau tata tertib sang biksu. Kitab terakhir adalah Abhidhamma Pitaka yang menguraikan tentang hukum metafisika dan psikologi. Selain dari Tripitaka ini, ada pula berbagai kitab yang diproduksi oleh penganut Buddhisme. Buddhisme secara umum memiliki kesamaan dengan Jainisme. Secara faktual, Buddhisme lahir di tengah-tengah peradaban Hinduisme. Khotbah-khotbah Sang Buddha mengoreksi berbagai keyakinan dan perilaku Hinduisme. Pembagian kasta dalam masyarakat mendapatkan koreksi kritis dari Sang Buddha. Ia menolak adanya sistem perbedaan masyarakat menurut asal kelahirannya. Bagaimana kelanjutan dari kisah ajaran Buddhisme ini? Tonton video selanjutnya di Wangsit Pasundan Menjemput Berkah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.